Ada seorang bapak tua yang rumahnya di pinggir sungai. Sungai itu tidak terlalu deras, jadi orang bisa berenang di sana. Tetapi sungai itu menjadi akses untuk orang pergi ke desa lain dan belanja. Bapak tua ini membangun sebuah jembatan dari papan, tidak lebar, hanya sekitar 3 papan. Tetapi karena sungai itu besar dan lebar, maka papan ini sangat mentul-mentul. Apa itu? Iya, kalau dipijak bisa itu. Semakin orang ketakutan, semakin biasanya mentulnya semakin kuat. Setiap ada orang lewat situ, dia selalu berkata, ingat, ini jembatan ini menolong kamu ya. Jangan lupa, saya sudah buat ini dari dulu. Untuk kalian. Beberapa puluh tahun kemudian, datanglah orang muda bersama seorang insinyur menunjukkan sungai itu. Lalu warga desa membangun jembatan. Bapak tua ini mulai aneh. Kenapa ada orang asing datang lalu membangun jembatan? Jembatan itu beberapa lama kemudian jadi. Lalu bapak tua itu tahu bahwa penduduk desa tidak mau memakai jembatan dia. Komentarlah dia, itu insinyur itu belum teruji. Insinyur itu abal-abal, kacangan. Bahaya jembatan yang ia buat. Lalu warga desa diwakili oleh Bapak Lurah berkata, Bapak tua, kami berterima kasih Bapak sudah membuat jembatan dari papan 3 biji yang disusun itu. Tetapi banyak juga warga yang sudah jatuh di sana. Kita sudah punya jembatan, kenapa kalian membuat jembatan baru? Bapak, kami tetap menghormati jembatan Bapak. Maka jembatannya tidak kami buang, tetap ada di sana. Tapi biarlah kami berjalan dengan jembatan yang kami bangun. Jembatan yang lebih kokoh, lebih kuat, dan menyelamatkan ini. Kalian orang-orang desa yang tidak tahu berterima kasih. Itu kata bapak tua itu. Apa pesan dari cerita yang saya sampaikan ini? Kadang dalam kehidupan ada orang yang merasa dirinya itu sudah berperan besar dalam menyelamatkan banyak orang. Membangun kehidupan, menyelamatkan banyak orang, menciptakan hubungan yang baik. Tapi tanpa disadari, orang-orang di sekitarnya merasa dia itu adalah penyebab masalahnya. Orang itulah yang sebenarnya membuat situasi tidak aman dan damai. Bapak tua ini hanya menilai dari pikiran dan hatinya, kebalik, pikiran dan hatinya. Padahal hasil itu dinilai oleh orang banyak. Maka saya ingin mengatakan, kadang mungkin kita berseru sebagai kita sudah membangun, kita sudah berusaha menciptakan kesatuan. Tetapi sebenarnya tanpa disadari kita nggak pernah refleksi, tidak pernah bercermin, tidak pernah mawas diri bahwa kitalah penyebab perselisihan, penyebab keonaran itu. Kita tidak pernah melihat dalam kacamata Tuhan. Ternyata kitalah yang membawa perpecahan. Hari ini mari kita mohon supaya karunia Roh Kudus itu membuat kita menjadi bijaksana. Membuat kita menjadi takut akan Allah. Membuat kita untuk berani meminta nasihat. Membuat kita juga untuk berlaku saleh. Dan segala karunia yang kita butuhkan untuk membangun kesatuan.